yang bergabung di PKP tahun 2022-2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan juknis ya. Memang di akhir Agustus kita harus melakukan PMO awal untuk sekolah penggerak tahun kedua ini, Bapak Ibu. Izin Pak Pengawas, ini saya share screen dulu untuk materi kita. Iya. Baik, untuk tahun kedua ini kita akan PMO dilaksanakan 2 bulan sekali. Nanti yang pertama ini di bulan Agustus ini, lanjut nanti yang kedua di bulan Oktober, bulan ketiga di Desember 2023, nanti yang keempat Februari 2024, yang kelima April 2024, yang terakhir nanti Juni 2024. Itulah kegiatan yang akan kita laksanakan di tahun kedua untuk kegiatan sekolah penggerak kita. Baik Bapak Pengawas sama Bapak Ibu Guru, ini ada bahan untuk kita nanti PMO dalam 1 tahun ajaran, yaitu topiknya subtopik PMO level sekolah. Sini ada 4 topik nanti yang akan kita pilih untuk kegiatan kita. Pertama, manajemen pengembangan sekolah. Yang kedua, implementasi pembelajaran di kelas. 3, iklim keamanan dan inklusivitas. Yang keempat, peningkatan kapasitas guru. Subtopik atau perencanaannya ini penyusunan dokumen KOSP, program sekolah, anggaran, kemitraan, P5. Yang kedua ini penyusunan modul ajar, ATP, dokumen project basic learning, dokumen P5, prosedur penilaian. Yang ketiganya itu penyusunan dokumen asesmen bullying, kekerasan seksual, narkoba. Yang keempat penyusunan dokumen peningkatan kapasitas guru. Topiknya strategi implementasi. Ini dikembalikan untuk kita implementasinya, strategi kebijakan program pengayaan siswa, dan seterusnya, baik pembelajaran referensi, dan seterusnya, program penanggulangan kekerasan seksual, dan seterusnya, hayati berkelanjutan. Ini subtopik yang akan kita PMO dalam 1 tahun ajaran, tahun kedua. Masuk kita membahas, kita pilih kegiatan kita hari ini, yaitu tentang asesmen diagnostik. Di asesmen ini ada 2, yaitu konektif dan non-konektif. Untuk asesmen diagnostik konektif ini, asesmen ini dilakukan oleh guru mengetahui kemampuan siswa dalam segi materi pembelajaran, diminta menjawab pertanyaan yang sudah diajar di materi sebelumnya. Bisa dilaksanakan secara berkala di awal pembelajaran saja, di tengah atau di akhir pembelajaran. Contohnya asesmen diagnostik ini konektif adalah asesmen formatif dan asesmen sumatif. Untuk yang kedua, asesmen diagnostik ini atau non-konektif dapat dilakukan mengetahui kemampuan siswa itu sendiri dalam segi non-materi, seperti psikologis dan sosial, kegiatan saat belajar di rumah, kondisi pergaulan, dan keluarga gaya belajar, minat dan karakter siswa. Baik,
Untuk asesmen ini sudah saya sampaikan. Apanya? Iya. Balikkan dulu. Coba. Izin. Apa share screen-nya muncul di layar Bapak Ibu? Pak, Nampak. kira-kira muncul nggak? Kelihatan. Ya. Sudah nampak. Sudah kelihatan. Sudah ya. Oke. Ini aja kalau enggak. Bisa diganti. Ini nampak, Pak? Bapak Ibu, ini jelas di paparannya? Jelas, sudah. Jelas ya? Sudah jelas. Sudah. Lanjut kita. Jelas, Pak Diram. Lanjut, Pak Diram. Ada gangguan teknis. Kita masuk ke jenis asesmen pada penerapan kurikulum Merdeka yang berdasar fungsinya. Yang pertama yaitu asesmen sebagai proses pembelajaran, asesmen learning. Tujuan dari asesmen ini adalah sebagai refleksi atas proses pembelajaran sebagaimana asesmen formatif. Yang kedua, asesmen untuk memproses pembelajaran atau asesmen for learning. Penting diketahui bahwa tujuan utama asesmen ini adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran. Uniknya pada asesmen ini adalah bisa dilakukan dengan dua jenis penilaian sekaligus, yaitu formatif dan sumatif. Yang ketiga, asesmen pada akhir proses pembelajaran. Ada. Iya, Bu. Ada 3 capaian untuk dalam asesmen of learning berikut, yaitu alat ukur pencapaian hasil belajar melalui nilai pencapaian umpan balik untuk merancang berbagai proses pembelajaran dan melihat kelemahan pembelajaran terdidik. Gimana Bapak Ibu? Nggak nampak tampilan paparannya? Sudah, Pak. Izin Bapak Ibu. Nggak nampak tampilan ya? Sudah, Pak. Udah ya. Baik. Untuk asesmen tersebut, maka kita akan Nggak bisa bergabung, Pak. Akan lanjut ke visi misi sekolah kita yang telah kita buat ya. Visinya yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter Pancasila, inovatif, berprestasi, ramah lingkungan, dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Misinya menyelenggarakan dan membangun pendidikan berkarakter Pancasila, ramah lingkungan, dan motivasi anak untuk berprestasi serta memiliki inovatif untuk dapat mengikuti perkembangan zaman. Baik, Bapak Ibu, paparan untuk asesmen tadi sudah saya paparkan, dan lanjut kita masuk untuk berikutnya. Ini tentang raport pendidikan. Ini materi yang kedua yang kita pilih, yaitu raport pendidikan SMP Negeri 9 Binjai yang kita diskusi hari ini tentang literasi, numerasi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan pembelajaran. Di sini sudah kita presentasikan hasil-hasil dari raport pendidikan kita ya. Untuk di situ ada tabel, nomor, indikator, skor raport 2023, perubahan skor dari tahun lalu, dan skor raport
untuk tahun 2022. Kemampuan literasi. Ini presentasi yang berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, refleksi, evaluasi beragam jenis teks. Ini naiknya 14,30% dari tahun lalu. Yang berikut, kompetensi membaca teks informasi. Ini memahami, menggunakan, refleksi, dan mengevaluasi teknik informasi atau non-fiksi. Ini tahun lalu itu 50,6, naiknya 1,87%. Yang tahun sebelumnya 2022 49,67. Membaca teks sastra. Peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi atau mengevaluasi teks fiksi. Ini naiknya pun tidak terlalu tinggi, sekitar 7,89% dari 2002-2023. Lanjut kita, kompetensi mengakses dan menemukan isi teks. Ini tentang kemampuan menemukan identifikasi atau deskripsi suatu ide, informasi, teks informasi atau non-fiksi, dan sastra. Ini sama kayak yang di atas, sekitar 7,69%. Yang berikut, kompetensi interferensi dan memahami isi teks. Nah, ini informasi dalam suatu, membuat kesimpulan, mengkombinasi ide, informasi teks antara teks formal dan sastra. Yang terakhir untuk literasi itu mengevaluasi dan merefleksi isi teks. Ini kenaikannya 94,6%. Inilah dia tabel untuk rapor pendidikan kita yang 2022 dan 2023. Literasi, kemampuan literasinya naik 14,30%. Kompetensi membaca teks informasi 1,87. Yang kompetensi membaca teks sastra naiknya 7,89%. Kompetensi mengakses dan menemukan isi teks ini naiknya 7,69%. Kompetensi interpretasi dalam memahami isi teks ini naiknya 11,8%. Kompetensi mengevaluasi dan merefleksi isi teks ini naiknya 9,46%. Lanjut kita Bapak Ibu, yang kedua yaitu namorasi. Namorasi memang untuk tahun 2023 ini sangat menurun, hampir semua kompetensinya menurun. Yang pertama, kemampuan memorasi, yaitu presentasi peserta didik berdasarkan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, alat matematika yang menyelesaikan masalah sehari-hari, berbagai jenis konteks dan relevan, turun hingga 49,98%. Kompetensi pada domain bilangan ini turun 4,81%. Yang berikut, kompetensi pada domain aljabar turun sekitar 6-47%. Begitu juga geometri turun 9,57%. Domain data dan ketidakpastian ini membahas tentang konsep, prosedur, fakta, alat matematika, dan konten untuk ketidakpastian menyelesaikan masalah sehari-hari. Ini 4,94%. Yang berikut kompetensi pengetahuan L1, L2 pun sama, turun juga itu 10,4, 8,54%. Yang terakhir kompetensi menalar, ini 6,32%.
Nah, ini dia tabel untuk presentasinya ya, untuk numerasi memang dari 2022 ke 2003 menurun. Tidak ada satupun kompetensi yang di numerasi ini yang naik. Lanjut kita Bapak Ibu ke karakter. Ya, karakter ini kecenderungan peserta didik dalam bersikap berperilaku berdasarkan nilai-nilai Pancasila atau yang kita sebut itu P5. Ya, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebenekaan global, serta kemandirian. Ini naik 5,43%. Baru yang berikut beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, penerapan ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari melalui perbuatan pada manusia, alam, dan negara. Ini naik 9,46%. Gotong royong, keinginan dan pengalaman terlibat secara sukarela dalam kegiatan, menunjukkan kegiatan untuk kebaikan bersama, yaitu naik 9,7%. Kreativitas, kesenangan dan pengalaman hasil yang baru dan berguna naik 0,38%. Nalar kritis, kemampuan dan kebiasaan mengambil keputusan secara logis berdasarkan berbagai bukti dan sudut pandang beragama, ini naik 45%. Ada dua kompetensi yang di P5 ini atau karakter yang menurun, cuma menurunnya tidak terlalu jauh, yaitu kebenekaan global, yaitu 1,30%, dan kemandirian 1,12%. Nah, ini dia P5 presentasinya dari karakter, beriman, gotong royong, kreativitas, nalar kritis. Alhamdulillah naik. Yang itu yang menurun yaitu kebenekaan global dan mandiri. Lanjut kita, yaitu kualitas pembelajaran. Ini semua kompetensi naik ya. Tidak ada yang menurun, cuma naiknya tidak terlalu tinggi. Kualitas pembelajaran ini naiknya 1,81%. Manajemen kelas, pengelolaan kelas yang mendukung pembelajaran serta penerapan penghargaan dan sanksi secara profesional naiknya 2,71%. Dukungan psikologis itu naiknya 1,37%. Metode pembelajaran naiknya 1,31%. Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Ini tingkat aktivitas refleksi dan perbaikan praktik pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Ini naiknya 5,42%. Belajar tentang pembelajaran, aktivitas belajar guru meningkat pengetahuan keterampilan mengajar. Itu naiknya 6,69%. Refleksi atau praktek mengajar, ini perbaikan mengajar berdasarkan refleksi yang dilakukan oleh guru, ini naiknya 5,37%. Penerapan praktik inovatif, ini inovasi pembelajaran refleksi yang dilakukan oleh guru, naiknya 5%. Dan terakhir, kepemimpinan instruksional. Ini tingkat kepemimpinan yang mendukung kebaikan kualitas pembelajaran, dilihat dari penjabaran visi misi, menyusun program pembelajaran dan pengembangan kurikulum sekolah. Ini naiknya 5,3%. Ini tabel untuk kegiatan presentasi dari pembelajaran, memang naiknya tidak terlalu tinggi, tapi tidak ada yang menurun. Jadi, Bapak Ibu,
Sudah. Baik, Bapak Ibu. Balik kamu. Iya. Enggak. Tuh, buang PT. Oke. Sudah saya sampaikan pada forum PMO ini tentang asesmen dan raport pendidikan kita untuk refleksi sama solusi dan akan kita bahas bersama dan sharing dan berdiskusi. Jadi untuk raport pendidikan kita untuk SMP 9 ini memang tahun lalu sudah dibantu sama mahasiswa kampus mengajar, cuma memang mereka sudah berbuat maksimal, tapi entah kemampuan anak didik kita yang belum menerima atau belum bisa meningkatkan kemampuannya, maka raport pendidikan kita belum memuaskan. Sampai di sini kira-kira ada yang mau disampaikan Pak Pengawas, Pak Maulana? Izin Pak Maulana. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Dirham. Baik, Bapak Ibu sekalian, dari paparan yang disampaikan oleh Pak Dirham tadi itu sudah mencakup keseluruhan program untuk 1 tahun ke depan. Kan begitu Pak Dirham ya? Untuk PMO 1 tahun ke depan itu. Iya Pak, ya, Pak Dirham? 1 tahun ke depan. Ya, 1 tahun ke depan. Baik, saya tertarik tadi ketika raport mutu. Nah, ini dia, raport mutu pendidikan kita, terutama di numerasi. Ya, di numerasi itu sangat bagaimana saya katakan ya? Sangat miris sekali kita, penurunannya sampai ada yang sampai 50%. Ya kan Pak Dirham? Tadi numerasi itu ya, penurunannya sampai 50%. Nah, jadi saya berharap kepada Bapak Ibu guru di SMP Negeri 9, khususnya Bapak Ibu guru mata pelajaran matematika, karena numerasinya itu berkaitan dengan matematika begitu. Numerasi itu sangat berkaitan dengan matematika dan sains, dengan sains. Nah, jadi saya berharap mari sama-sama kita untuk meningkatkan kompetensi diri kita dulu lah, meningkatkan kompetensi diri Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagaimana Bapak Ibu dapat menerapkan, dapat mengaplikasikan kompetensi yang ada pada diri Bapak Ibu itu kepada siswa. Karena ini tujuan dari baik itu guru penggerak, sekolah penggerak, itu tujuannya adalah kepada siswa. Goal out-nya itu adalah siswa. Jadi bagaimana kita mengajarkan ya, atau membimbing, menuntun siswa-siswa kita itu agar mampu memahami apa yang Bapak Ibu berikan, ya, materi-materi yang Bapak Ibu berikan. Jadi sekali lagi saya berharap kepada Bapak Ibu guru khususnya matematika dan sains untuk lebih terpacu lagi untuk dapat memotivasi diri Bapak Ibu agar dapat meningkatkan nilai numerasi kita. Itu dari saya tentang numerasi. Kemudian
eh, P5. Di P5 tadi saya malah heran kok kenapa yang menurut itu di apa tadi ke kesatuan global, apa tadi yang global tadi Pak Dirham? Ini kan sebenarnya yang umum ini. Apa tadi? Yang global tadi Pak Dirham? Kebinekaan global. Nah, kebinekaan global. Justru itu yang menurut kenapa ya? Jadi saya berpikir gini, kebinekaan global itu kan umum begitu, ya. Kita bisa mulai dari kebinekaan di Nusantara ini, di Indonesia ini begitu. Itu kan termasuk kebinekaan global. Kemudian kalau ada juga kita sekali-sekali kita bawa ke Bukit Lawang misalnya, anak kita ke Bukit Lawang, bagaimana melihat turis di sana kan gitu. Ya kan pernah, saya rasa pernah kita ya apa Pak Dirham, David dan Bapak Ibu yang lain, pernah kita bawa ya siswa kita keluar begitu ya? Belum pernah Pak. Pernah? Belum. Studi banding belum. Bukan studi banding, bukan hanya studi banding. Kalau studi banding ya belum. Maksudnya gini, ketika perpisahan kemarin, kemarin itu kan ada kita ketemu turis atau bagaimana, itu tidak harus apa dia perpisahan itu. Misalnya ada nggak siswa kita yang ikut kemarin yang perpisahan? Saya pikir ada waktu kita ke Danau Toba itu ada jumpa mereka dengan turis begitu, kan begitu ya, dengan turis asing gitu. Nah ini bisa juga jadi satu pembelajaran bagi kita. Saya pikir tidak harus studi banding. Kalau studi banding mungkin perlu dana kita kan gitu kan. Kalau studi banding kan perlu dana kita, perlu dana yang lebih pada saat perpisahan. Nggak usah jauh-jauh. Tapi kalau mau dibuat program seperti itu Pak Dirham, ke Bukit Lawang saja mungkin bisa, ya, untuk kebinekaan global tadi, kan begitu. Nah, atau mereka belajar dari internet, tapi kan kalau dari internet itu anak-anak banyak bermainnya begitu. Jadi itu tanggapan saya tentang kebinekaan global tadi. Sementara literasi saya melihatnya sudah ada peningkatan, sebagian besar ada peningkatan, tetapi itu pun kurang signifikan karena peningkatannya masih berkisar 2 sampai 10% gitu ya, bahkan lebih sedikit lah, tidak sampai lebih dari 50% gitu. Itu tadi kan, kan peningkatannya itu tidak terlalu signifikan untuk literasi, walaupun meningkat ya kan gitu kan, sekian persen. Jadi catatan-catatan tadi dapat kita pergunakan untuk perbaikan kita lah ya di apa. Untuk KWSP sendiri, untuk kos itu kemarin saya tidak ada di penandatangan, tapi waktu saya ada datang, saya periksa ya. Sudah sampai ke dinas Pak Dirham. Itu ada komite nanda tangani. Belum Pak. Masih belum, ya? Dalam proses karena kita banyak kegiatan. Mungkin nanti di minggu-minggu pertama September akan kita selesaikan. Oke. Belum ada di toko-toko belum kan? Sudah. Sudah. Dikabari bahwa akhir Agustus ini harus diantar untuk ditelaah Pak. Iya, oke. Berarti itulah tadi. Jadi saya ingatkan kembali kos tadi agar kita selesaikan. Dan kalaupun saya nanti tidak harus datang lagi ke sekolah, saya akan periksa lagi, saya akan telaah lagi. Saya pikir kalau untuk kos sudah banyaklah pakar-pakar, termasuk Pak Dirham sendiri kan. Ada David di sana. Ini ada Bu Epi, banyaklah. Ada Pak Jul juga. Semua guru bekerja sama di sini. Jadi saya yakin kos dapat terselesaikan dengan baik. Gitu. Ya kan? Mungkin karena banyak kegiatan saja waktunya sehingga ada keterlambatan sedikit. Itu tadi saya tanyakan. Saya pikir itu Pak Dirham dari saya. Ya. Baik, terima kasih Pak Maulana, pengawas SMP 9 ya. Memang untuk rapot pendidikan yang untuk SMP 9
ketepatan tahun lalu kita menerima kampus mahasiswa kampus mengajar dari kementerian, Pak. Jadi harapan kami di mahasiswa tersebut bisa mendongkrak. Sekarang mahasiswa memang aktif, cuma anak-anak didik kita ini, apakah memang sentuhan dari mahasiswa itu beda atau harus sama gurunya ini, Pak? Iya. Makanya nilainya agak anjlok dari yang 2022. Iya. Jadi memang kami serahkan juga ke Kampus Merdeka supaya rapor pendidikan kita kan naik. Gitu. Iya. Ternyata numerasinya anjlok, ya kan? Nah, Untuk literasi pun walaupun naik, ya kurang signifikan. Kurang inilah, kurang tinggi gitulah, Pak ya. Iya. Nah, untuk tahun ini sudah kami programkan juga, Pak, supaya laporan pendidikan kami ini untuk tahun 2023 nanti penilaian 2024 nanti bisa lah agak naik ya. Yeah. Sudah ada sosialisasi, BIMTEK, panggil narasumber ya dari yang berkompeten lah untuk menjelaskan tentang literasi dan numerasi. Yeah. Nah, mungkin kita tunggu nanti di bulan 9 minggu kedua ini gladi bersih, lanjut nanti ANBK, baru nanti bukan Pak. Yeah. Oke. Baik, Mbak. Oke, terima kasih. Sedikit saya tambahkan. Sedikit, boleh, Pak. Silakan. Jadi begini Pak Dira. Jadi memang kemarin kita memberi peluang kepada anak-anak mahasiswa kampus Merdeka ya, kampus Merdeka itu. Nah, memang saya dulu juga pernah ikut di dalam itu di Istana Hati, di SMP Istana Hati itu ada beberapa orang. Memang berbeda Pak Diram, memang berbeda gaya atau style mereka di dalam mengajar itu berbeda dengan memang guru yang sudah berpengalaman, kan begitu. Nah, makanya penekanan saya tadi ini mohon kepada Bapak Ibu guru, terutama guru matematika. Saya melihat di sini kalau yang saya kenal masih Bu Epi, tapi Bu Epi IPA apa matematika Bu Epi? Lupa saya. Matematika, Pak. Oh, matematika. Ada pakarnya Bu Epi. Ya Bu Epi ya. Bu Epi dan rekan-rekan matematika dan sains. Saya pikir tolong ditingkatkan lagi. Karena memang apapun ceritanya, kita fokusnya kepada murid, fokusnya kepada siswa. Walaupun kita tahu input siswa kita itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang dalam pikiran kita begitu, dalam benak kita. Oh, harusnya dia sampai sini, ternyata tidak. Nah, itulah guru bukan menurunkan grade-nya dia. Bu Epi saya pikir sudah paham. Bukan menurunkan grade-nya, tetapi bagaimana guru menyesuaikan, menyelaraskan tingkat kompetensi dari siswa kita tersebut begitu. Ya, saya yakin guru-guru matematika dan sains di SMP 12 ini sudah guru-guru yang mumpuni, guru-guru yang hebat lah, ya kan? Nah, itu tadi untuk numerasi. Ya Bu Epi ya, siap kan Bu Epi? Iya Pak, siap. Oke. Mungkin sebagai ya, boleh silakan. Dari segi numerasi memang terlalu jauh menurunnya. Kendalanya mungkin Pak, kalau menurut kami selama ini mungkin guru belum terbiasa mengasih soal numerasi yang lintas mapel. Belum terbiasa mengajarkan soal-soal AKM Pak. AKM ya. Jadi mungkin dari sekarang kita guru-guru mungkin berusaha untuk
membuat soal AKM, karena kemarin pun juga sudah diajarkan bagaimana membuat soal numerasi yang lintas mapel. Jadi mudah-mudahan diharapkan nanti anak-anak bisa mengerjakan AKM dengan lebih teliti, gitu Pak. Terima kasih. Ya, sudah Pak Dirham, sudah jelas saya pikir. Bu Epi sudah sebagai motor penggeraknya ya. Jadi karena lintas mapel tadi sudah terjawab sebenarnya Pak Dirham. Sudah ada pakar ya. Oke Pak Dirham. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih Pak Maulana. Lanjut kita Bapak Ibu guru, Pak pengawas. Kita untuk merefleksi kegiatan yang saya paparkan ya. Refleksi, cari akar masalah dan solusi. Izin sebentar saya screen share lagi. Ini aja. Nah, ini dia yang pertama, refleksi pembelajaran berbasis peserta didik tampakkan orang. Yang pertama, bagaimana dengan peserta didik. Yang kedua, bagaimana dengan tenaga pendidik. Yang ketiga, bagaimana dengan sosial budaya peserta didik. Yang keempat, bagaimana visi dan misi. Jadi diskusi ini saya buka, mana tahu dari kawan-kawan guru bisa mengasihkan masukan sebagai saya pimpinan di SMP 9 ini, dipersilakan. Iya. Pak aja. Ya udah. Ya Pak Juan, silakan dari 1 sampai 4 yang mana Bapak mau jawab dulu atau kasih saran dan masukan maupun kritikan. Ya, nanti biar kita perbaiki ke depannya. Silakan Pak Julam. Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak. Tadi sudah dipaparkan berkaitan dengan khususnya dengan rapor SMP Negeri 9 Binjai. Nah, pada kesempatan ini saya mau mengomentari sedikit berkaitan dengan bagaimana peserta didik gitu kan Pak. Jadi menurut saya tentu nilai-nilai ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita mengenali peserta didik. Nah, jadi beberapa hal sudah kita lakukan kemarin. Ada di yang Bapak sampaikan juga tadi, ada namanya asesmen diagnostik itu. Jadi hal ini memang sudah coba kita lakukan kemarin, bagaimana kita memahami peserta didik. Tapi hendaknya bisa lebih menyeluruh lagi. Kemarin kita masih dalam posisi gaya belajar siswa, ya kan, belum menyentuh kepada kesiapan belajar siswa, minat belajar siswa. Nah, jadi mungkin dia gaya belajarnya sudah pas, memang misalnya audio atau dia kinestetik atau visual. Tapi dari sisi lain mungkin kesiapan belajarnya belum siap. Contoh, orang tuanya di rumah sedang bermasalah, ribut, mau cerai, atau dia orang tuanya kerja, seperti itu. Jadi bagaimana dia mau belajar dengan kondisi. Nah, kondisi-kondisi seperti ini memang harus kita sikapi sekalian dengan belajar siswa. Nah, jadi ini memang harus melibatkan seluruh peserta, seluruh tenaga pendidik. Bagaimana hasil dari asesmen diagnostik ini dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Nah, kalau ini dapat kita lakukan, saya pikir tahun depan raport mutu kita punya kenaikan yang signifikan gitu. Tadi ada beberapa aspek, misalnya di pembelajaran itu memang tidak turun gitu kan, cuman naik, tapi naiknya
di angka yang nggak signifikan gitu, masih di 50-an gitu. Jadi andai saja ini kita dapat kerjasama, terutama Bapak mungkin sebagai pimpinan dapat mengkoordinir atau mengarahkan seluruh guru agar meningkatkan atau memperbaiki kualitas pembelajaran. Nah, mungkin hal ini bisa dilakukan dengan ya katakanlah seperti supervisi akademik gitu ke dalam kelas. Mungkin dari hal-hal yang simpel aja, bagaimana mungkin stakeholder di sekolah dapat secara berkala hadir dalam kelas untuk sejenak memperhatikan bagaimana guru melaksanakan pembelajaran. Apabila ini dilakukan, saya yakin kualitas pembelajaran di kelas akan meningkat karena secara apa namanya sumber daya saya pikir di SMP 9 cukup bagus-bagus, cuman memang harus memang perlu didorong gitu sih kita. Kalau nggak didorong nggak mau maju. Itu mungkin masukan saya Pak, peserta didik. Lain-lainnya memang peserta didik di SMP 9 ini secara umum masih kategori yang bisa sebetulnya kita arahkan, tapi memang ya kerjasama kita tadi bagi tugasnya jelas, kemudian bagaimana tanggung jawabnya kan. Mungkin ini terkait juga nanti mungkin di tenaga pendidik di SMP Negeri 9 Binjai. Saya yakin termasuk masalah numerasi ini insya Allah tahun depan terselesaikan jika secepatnya kita bisa melakukan sebuah aksi untuk mengatasi permasalahan ini. Termasuk kan memang kita nggak bisa dalam AKM ini siswanya nggak ditentukan, acak Kemendikbud yang menentukan. Jadi memang kita harus melakukannya di dalam kelas secara umum sehingga siapapun siswa yang nanti dipanggil memang sudah siap. Nah, kemudian satu lagi mungkin yang perlu saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman kadang membawa peserta didik belajar di lab komputer. Nah, siswa ini kadang sebagian bukan dia nggak mampu menjawab soal, bukan dia nggak tahu, tapi karena faktor dia tidak terbiasa memegang komputer itu, nggak biasa megang komputer itu, jadi timbul rasa grogi dia, nervous dia, sehingga nggak terjawab dia itu, bingung dia. Itu yang saya hadapi. Jadi berdasarkan pengalaman tuh, kadang anak-anak yang malah dia yang katakanlah yang udah biasa dia ke warnet-warnet itu yang mungkin sebagian kita labeli anaknya bandel di sekolah, ketika kita bawa dia ke lab komputer untuk mengerjakan latihan soal atau apa itu dia lebih siap. Nah, jadi untuk itu memang harapannya bisa juga melalui mungkin nanti pembelajaran TIK lebih banyak muatan praktiknya daripada teorinya untuk pembelajaran TIK. Bahkan jika bisa kolaborasi dengan mata pelajaran lain, contoh tugas-tugas yang di mata pelajaran lain itu yang sifatnya misalnya mengerjakannya di Canva. Nah, bisa anak-anak mengerjakannya di lab komputer pada pembelajaran TIK. Itu kira-kira satu contohnya. Mungkin sementara itu dulu yang bisa saya tanggapi Pak terkait dengan peserta didik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Julam ya. Memang sarannya cukup memacu saya sebagai pimpinan ya. Nah, yang Bapak pilih tadi yaitu bagaimana dengan peserta didik. Kayaknya udah 2 refleksi ini Bapak jawab, Bapak kasih saran terus. Dan untuk tenaga pendidik pun udah Bapak apai. Di kesimpulan, jadi memang untuk gaya belajar minat anak-anak ini kita lihat dari lingkungan si anak lah ini, lingkungan keluarganya, gitulah Pak Julam ya. Untuk kualitas pembelajaran guru ini kita lagi saya tingkatkan supervisi saya setiap pada guru ya, pada guru lagi supaya kegiatan itu terlaksana dengan baik. Dan untuk
masalah penggunaan lab ya, memang betul yang dibilang Pak Julam, lebih bagus banyak praktek daripada teori. Baik, ya untuk refleksi ini kira-kira Bapak Ibu ada lagi yang mau memberikan saran dan kritikan ataupun yang lain, silakan. Bu Epi. Ya Pak, terima kasih. Mungkin sebagai tambahan Pak, untuk refleksi terhadap guru. Memang untuk soal numerasi, mungkin memang banyak guru yang belum terbiasa membuat soalnya. Jadi ini mungkin untuk berikutnya guru setiap di kelas memang setiap materinya menggunakan soal numerasi yang lintas mapel, boleh Pak. Kemudian satu lagi Pak, ini sebagai saran Pak, kalau untuk sosialisasi untuk AKM, sebaiknya guru dilibatkan Pak. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Epi ya. Tentang numerasi ya, depan Bu Epi guru matematika, memang rapor pendidikan kita anjloknya di numerasi. Kita kan di tahun 2022 ada kita bentuk itu MGMP lintas mapel ya. Cuma belum sempat saya mengontrolnya itu lanjutnya kayak mana, karena jadwalnya itu kan sudah terprogram juga dibuat sama Pak David ya. Mudah-mudahan tahun kedua ini lintas MGMP lintas mapel itu lanjut. Untuk sosialisasi AKM tahun ini sudah kita undang ya, itu Pak Hanjaya, dan beliau pun buat grup untuk kalau ada kesulitan boleh bertanya di grup WA tersebut. Sudah kita laksanakan. Mungkin nanti di 2024 kalau memang ada masukan untuk membuat lagi BIMTEK atau sosialisasi tentang AKM, silakan, kita akan cari narasumber yang berkompeten untuk masalah AKM ini. Itu aja. Ada lagi Bapak Ibu tentang refleksi kita ini yang mau kita sampaikan, silakan. Ada Bapak Ibu saran dan kritikan, masukan untuk rapor pendidikan, by asesmen? Baik, kalau memang tidak ada lagi tentang refleksi ini, kita akan masuk ke kedua, yaitu akar masalah. Maka izin saya share screen lagi. Nampak orangnya? Ini di sini. Ini dia akar masalah ya. Di refleksi tadi pun sudah ada beberapa disampaikan oleh Pak Julam, baik Bu Epi ya. Ini ada dua akar masalah yang kita naikkan. Itu apa kira-kira yang menghambat peserta didik
Yang kedua, dari data di atas, apa yang menjadi prioritas untuk kita implementasi selama 6 bulan ke depan ini? Kan? Ya, Bu Eka, silakan Bu Eka. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Dari data di atas tentang raport pendidikan kita, ada 4 indikator prioritas itu, di mana literasi numerasi, kemudian indeks karakter, keamanan sekolah, dan kebinekaan. Itu yang tinggi memang kebinekaan. Jadi yang perlu diprioritaskan yaitu di numerasi, kemudian karakternya juga hanya 2, yaitu tadi yang sudah dibacakan oleh Bapak dari awal, yaitu kebinekaan dan mandiri. Kemudian keamanan sekolah. Saya ambil dari numerasi dulu ya Pak. Di mana tadi sebenarnya sudah dibahas juga sama Pak Maulana, sama Bu Epi. Untuk kedepannya memang saran Bu Epi bisa Pak diambil, yaitu untuk sosialisasi AKM setidaknya guru sudah dilibatkan. Dan untuk IHT kemarin yang Bapak laksanakan untuk guru itu juga bagus. Namun Pak, dalam pelaksanaannya kemarin masih dalam literasi Pak. Dalam pembuatan AKM-nya belum berlanjut Pak, belum selesai waktunya. Jadi kami lintas mapel yang luar dari matematika belum paham sekali. Jadi sosialisasi AKM-nya nanti mohon dilibatkan. Kemudian untuk kalau numerasi sudah lah ya Pak, tadi banyak dari Bu Epi. Kemudian guru juga harus lebih terbiasa menyelesaikan soal-soal yang berbentuk numerasi membuat untuk siswa. Khususnya soal-soal yang berdasarkan kenyataan hidup gitu, bukan hanya teori. Tidak sifatnya menghafal, tapi berhitung. Bisa juga nanti kita buat Pak banyak mading-mading yang berbentuk tabel ataupun apa Kak? Grafik, iya Pak, tentang data siswa di sekolah itu juga ditampilkan, saya rasa siswa bisa lebih menarik. Kemudian untuk indeks karakter, saya rasa sekarang lagi Pak sudah ada P5. Untuk P5 itu setidaknya tentang kebinekaan itu juga sudah ada di ruas jari, kemudian mandiri. Sekarang kita sedang melakukan P5, itu juga untuk kelas 8. Proyeknya bagus sekali, saya rasa tentang permainan tradisional. Di situ juga ada mencakup numerasi menurut saya, di mana di situ ada permainan congklak, ular tangga, itu juga ada hitung-hitungan. Jadi bisa meningkatkan numerasi sekolah kita. Untuk iklim keamanan sekolah, saya rasa ini nanti programnya bisa dijawab oleh Ibu Sarah di program Roots Pak yang akan diadakan oleh orang BK kan Pak. Itu untuk penanggulangan bullying, terus keamanan sekolah. Di situ juga perlu Pak, kalau Pak Julham bilang tadi kesiapan, minat, dan kemampuan siswa untuk belajar, guru juga sebenarnya harus memperhatikan juga di situ. Well-being guru di situ, kesejahteraan psikologisnya juga perlu, dimana kalau guru aman, nyaman, insya Allah juga bagus untuk mengajar siswa. Mungkin itu saja Pak dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eka ya atas saran dan kritikannya. Baik, untuk prioritas tadi itu tentang numerasi, rupanya ini baru dapat kabar saya bahwa Pak Hanjaya semalam binteknya atau sosialisasi semalam itu sampai baru literasi rupanya ya. Karena saya terus berkoordinasi sama Pak David, kalau bisa memang itu harus selesai. Rupanya Pak Hanjaya tidak ada kabar untuk melanjutkan sosialisasi tersebut. Nah, dia pun nggak ngabari. Mungkin nanti kita program kembali membahas AKM rapor pendidikan ini yang khusus di numerasi lah ya, karena semua kompetensi di
di numerasi ini merah semua ya kan. Kalau literasi memang naik cuma nggak tinggi. Begitu juga tentang karakter, naiknya ada beberapa lumayan banyak, cuma 2 yang merah. Baik, untuk kegiatan tentang prioritas yang Bu Eka permohon tentang bullying tadi ya. Ini memang ada Bu Sarah ini. Bu Sarah, coba buka dulu moodnya, ya, mana Bu Sarah? Ini dia. Cobalah disampaikan sedikit tentang kegiatan perundungan bullying. Ini khusus siswa lah ini, siswa, tapi kedepannya pun bukan siswa aja ini. Kegiatan perundungan ini guru ke siswa ke siswa, ada juga siswa ke guru, kan gitu. Cuma apa yang telah didapatkan Ibu Mesara di BPMP tempo hari coba sampaikan. Nah, ada program mau bentuk RUT ya. Iya Pak. Untuk RUT. Ya, persilakan Bu Mesara. Iya Pak. Jadi ya program RUT itu kan Pak sebenarnya guru juga harus tahu. Jadi nanti bisa juga nanti dibagikan modulnya ke guru. Di sini di rapor pendidikan ada juga pemahaman dan sikap terhadap perundungan turun ya kan Pak. Berarti guru juga belum paham perundungan terhadap siswa itu. Program RUT tadi nanti siswa dikasih bimbingan Pak. 15 modul. Ya itu nanti setiap modul ya mereka nanti diberi pengertian secara rinci lah tentang apa itu bully, bahaya bully, bagaimana cara menghadapi ketika ada bully, terus harus melapor ke siapa ketika terjadi kepada mereka, terjadi ke diri mereka gitu. Terus ada di rapor pendidikan di dimensi D46 Pak, pengalaman hukuman fisik siswa. Di situ turun 18%. Berarti masih ada siswa yang menjawab bahwa dia dihukum di kelas secara fisik. Harusnya sudah tidak boleh ada lagi hukuman secara fisik Pak di sekolah yang dilakukan oleh guru ya. Jadi yang perlu diperhatikan, guru-guru harus ikut pelatihan tentang bullying tadi lebih dalam, makanya biar diberi modul tadi ya Pak, biar lebih ngerti. Saya rasa itu aja Pak. Terima kasih Bu Mesara ya. Untuk perundungan ini, bullying ini ya semalam sudah kita coba juga ya Ibu Mesara sama Ibu Nisa ya, menyampaikan ke kawan-kawan guru, cuma belum ada modulnya yang kita siapkan untuk guru-guru gitulah ya Bu Mesara ya. Jadi untuk modul tersebut nanti persiapkan ya, Pak. Biar kita perbanyak, nanti baru kita buat pertemuan atau di MGMP Lintas Mapel pun bisa nanti di apalah namanya, dikasihkan materinya, modulnya, nanti di situ Ibu Mesara bersama Ibu Nisa ya yang ketepatan yang berangkat ke BPMP ya. Jadi nggak perlu kita lagi buat kegiatan sosialisasi dan bintek di MGMP Lintas Mapel lah kita buat di situ. Cuma bahannya tadi, modulnya dikasihkan sama guru. Untuk siswa tadi yang membuat RUT itulah ya, Pak. Siswa yang akan jadi ujung tombak untuk ya agen perubahan.
ajang perubahan ya. Nanti itu yang Ajang. membimbing Ibu Mesara sama Ibu Nisa itu ya. Itu anak-anaknya kira-kira sudah didata yang mana setiap kelas berapa orang gitu. Jangan nanti Ibu Nisa salah pilih, nanti orangnya yang suka bully dipilih pula jadi kelompok urut kan. Enggak, Pak. Enggak ya. Sebenarnya memang harus Yang dia tukang yang bully. memang harus membuli itu sebenarnya juga harus ikut, jadi dia tahu. Oh, biar sadar dia ya. Oh Ya, iyalah. iya, Pak. Nah, Jangan ada itu yang dihindari. Semua berhak ikut. yang Kami fokusnya kemana? Yang kelas tingkat 7 sama tingkat 8 ya? Yang mau kita Semua pilih kelas lah sih, Pak. untuk semua kelas. Semua kelas. Sembilan. Jadi mungkin bisa juga satu kelas tuh 1 atau 2 orang gitu. Iya. Kelas 7 2 orang. Maksudnya kelas 7 1 2 orang. Kelas 8 Dari juga kelas ada. kelas 9 Iya, ada. terus sampai kelas 9 harus ada. Kan 30 nanti, Pak. 30-an orang lah ya yang mau Iya. dibuat rootnya Iya. serta didiknya ya. Iya, Pak. Baik, ini ada Bu Damayanti. Kira-kira apa yang mau disampaikan? Silakan Ibu Damayanti. Ya. Terima kasih Pak. Ini berkaitan dengan apa kira-kira yang menghambat peserta didik ya. Nah di sini sosial budaya peserta didik Pak itu sangat mempengaruhi anak-anak ini dalam mempengaruhi cara berperilaku dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi di sini pendidikan juga memiliki peran penting dalam membentuk sosial dan budaya peserta didik. Melalui pendidikan, peserta didik dapat mempelajari tentang nilai-nilai universal seperti kejujuran, kerjasama, dan saling menghormati. Karena di sini di raport mutu kita ini Pak, ada 35 ya, kebinekaan global itu juga turun 1,30% ya, yang berkaitan dengan kepedulian isu-isu global serta dukungan terhadap kesetaraan gender, agama dan budaya. Nah, sebenarnya pendidikan itu dapat membantu peserta didik memahami perbedaan sosial dan budaya yang ada di lingkungan sekitarnya, sehingga dapat menghargai perbedaan tersebut. Karena memang di SMP 9 ini sebenarnya budaya kita berbeda ya Pak ya. Namun di sini sebenarnya ada juga tantangannya membentuk sosial dan budaya peserta didik, karena ada beberapa di antaranya adalah adanya diskriminasi Pak. Diskriminasi sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi pandangan dan perilaku peserta didik. Nah ini yang kadang-kadang kita berprasangka terhadap anak-anak itu yang membuat mereka menjadi terpengaruh. Oleh karena itu penting untuk memperkuat pendidikan yang menghargai perbedaan. Nah jadi kita di sini mengajarkan anak-anak untuk selalu menghargai bahwasannya memang kita berbeda. Serta mengajarkan untuk menghargai keragaman sosial budaya yang ada di sekitar mereka. Jadi ini mungkin bisa Pak kalau kita selalu memberikan kepada mereka bahwasan perbedaan itu harus kita terima. Ada beberapa contoh sosial budaya peserta didik di sini. Sosial budaya peserta didik mencakup berbagai aspek kehidupan yang terkait dengan norma dan nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat setempat, tempat mereka tinggal. Salah satu aspek sosial budaya peserta didik yang penting adalah sistem nilai yang dianut oleh masyarakat seperti nilai kejujuran, kerja keras, dan toleransi. Selain itu, peserta didik juga harus memahami cara-cara berkomunikasi, ya, karena selama ini juga sering kita lihat anak-anak kita atau peserta didik ini berkomunikasi itu belum sesuai dengan yang diharapkan. Jadi di sini berkaitan dengan kemampuan, keterampilan berbicara,
menulis serta memahami bahasa tubuh, ekspresi wajah. Jadi kita juga perlu mempelajari anak-anak itu dalam keadaan yang sedihkah, bahagiakah. Jadi guru juga harus paham tentang itu. Nah, di sini yang tidak kalah pentingnya, peserta didik juga harus memahami berbagai tradisi dan budaya yang ada di masyarakat setempat mereka tinggal. Hal ini dapat membantu mereka menghargai keberagaman budaya dan menghargai perilaku diskriminatif atau merugikan orang lain yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Karena di sini saya lihat ya Pak, nilai raport kita kan rendah di situ ya Pak. Turun 1,30%. Ya, mereka sepertinya belum menghargai perbedaan. Nah, sebenarnya ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membentuk sosial budaya peserta didik. Yang pertama itu mengenalkan nilai-nilai budaya setempat. Jadi sekolah di sini kira-kira bisa memperkenalkan budaya setempat di sini ya Pak. Yang kedua, dapat menanamkan kesadaran dan toleransi terhadap perbedaan. Jadi di sini kita mengenalkan nilai-nilai budaya setempat kepada peserta didik yang akan membantu mereka memahami dan menghargai budaya lokal. Hal ini juga akan membantu mereka mengembangkan rasa memiliki terhadap budaya setempat dan mendorong mereka untuk melestarikannya. Jadi tidak hanya mereka merasa bahwasannya budaya mereka lah yang terbaik, karena sebenarnya di sekitarnya ada budaya-budaya yang berbeda, ya. Yang berikut yang dapat kita lakukan yaitu mendorong partisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya. Hal ini mungkin bisa kita buat, ya, membentuk sosial budaya peserta didik, yaitu dengan menanamkan kesadaran toleransi terhadap perbedaan. Peserta didik harus diajarkan untuk menghargai perbedaan budaya, agama, dan pandangan lainnya. Dengan demikian, mereka akan menjadi individu yang terbuka dan tidak diskriminatif. Nah, contoh konkret budaya peserta didik yang ada di sekolah ya Pak. Di sini budaya peserta didik di sekolah mencakup nilai-nilai perilaku yang diterapkan oleh siswa dalam lingkungan belajar mereka. Beberapa contoh konkret dari budaya peserta didik di sekolah: disiplin. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, menghargai perbedaan. Dan keempat, kreativitas dan tanggung jawab. Nah, itu sebenarnya bisa kita kuatkan lagi Pak, sehingga peserta didik kita itu memang mampu nanti akhirnya menghargai perbedaan, baik itu budaya, agama, dan lain-lainnya. Demikian menurut saya Pak, sebagai penghambat dari kira-kira penghambat dari peserta didik kita ini. Demikian Pak. Baik Ibu Damayanti, terima kasih atas sarannya ya. Jadi dampak dari siswa ini yaitu tetap supaya jangan ada perbedaan ya, apalagi dia istilahnya mayoritas. Jadi yang minoritas yang tertindas itu lagi kira ya. Perbedaan budaya ini harus kita, apalagi lah kita tingkatkan ke anak didik supaya jangan ada lari ke perundungan atau ke bully lagi, ya kan? Dari situ aja pun nanti bisa lagi. Begitu juga dengan tentang gender dan agama serta budaya, kemandirian pun ini karakter memang turun juga. Berarti perasaan pikiran anak-anak ini agak minder kadang-kadang sama kawannya, apalagi kalau dia diganggu sama temannya gitu ya, itu agak minder dari kemandirian. Itu aja kesimpulan saya dari tanggapan Ibu Damayanti. Kira-kira ada lagi untuk akar masalah ini yang perlu kita mau. Pak David Cibuah, silakan. Ya, izin Pak, tentang akar masalah mungkin ada beberapa hal yang saya pandang ini tentang
Ya, tentang peserta didik Pak ya. Ya, Jadi silakan. memang raport pendidikan yang kita terima itu kan memang nilai kita memang masih di bawah itu Pak. Bahkan juga peningkatan daripada kenaikannya juga masih belum begitu jauh. Jadi yang saya lihat memang ada beberapa poin yang saya perhatikan mengapa hal itu terjadi. Yang pertama memang seperti dikatakan Bu Damayanti tadi, sosial budaya di lingkungan kita memang sangat berpengaruh Pak di dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, juga dalam peningkatan prestasi anak. Kalau kita lihat di sini sosial budaya kita termasuk ke dalam dukungan keluarga Pak, itu dukungan keluarga sangat minim sekali untuk mendukung anak-anak dalam belajar. Hal itu bisa kita lihat dari siswa-siswa yang tidak hadir itu kalau ditanya dipanggil orang tuanya pun tidak tahu kenapa anaknya tidak hadir. Nah, jadi rata-rata kasus yang kita hadapi kan memang seakan-akan dukungan keluarga tidak mendukung dalam proses pembelajaran anak-anak itu di sekolah. Jadi itu memang sangat berpengaruh sekali di dalam peningkatan prestasi anak, juga di dalam proses pembelajaran. Jadi memang hal yang harus memang kita apakan juga memang ke keluarga, ke orang tua. Nah, selain itu juga poin yang saya perhatikan, sehingga anak-anak itu tidak memungkinkan untuk meningkat, itu memang pemahaman orang itu, pemahaman siswa tentang materi yang akan diajarkan itu seperti tidak ada tahu apa-apanya begitu Pak. Iya, jadi ada miss atau kehilangan konsep, kehilangan materi dari tingkat dasarnya dia. Jadi ketika disampaikan pun untuk materi berikutnya, kita seakan-akan kehilangan dasar untuk melanjutkan materi ini. Sementara tuntutan dari anak-anak yang mengikuti AKM itu kan sebetulnya posisinya sudah pada level atas itu kalau kita lihat. Sistem analisa materi soal. Nah, jadi kembali ke situ bahwa memang pemahaman holistik mereka tentang materi ya, yang tidak mereka miliki. Nah, selain itu juga semangat anak-anak termasuk di dalamnya kesiapan mereka untuk belajar seperti yang dikatakan oleh Bang tadi. Ya, apalagi sistem untuk pengambilan sampel daripada rapor pendidikan ini kan diambil secara acak yang kita tidak ketahui. Nah, tapi walaupun itu tidak menjadi alasan memang bagi kita, memang hal ini saling mendukung Pak, saling mendukung seluruhnya. Termasuk di dalamnya nanti kompetensi guru seperti yang sudah kita bicarakan tadi, bahwa guru pun harus juga terus lebih memacu semangatnya untuk terus meningkatkan ini. Ya, mungkin itulah nanti yang menjadi hal-hal kita untuk melangkah ke depan Pak, apa yang harus kita lakukan. Jadi saya kira mungkin itu ya Pak ya, beberapa akar masalah yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak David. Memang inilah situasi keadaan sekolah kita ya. Memang dari pihak keluarga kurang lah ya, bukan semua berarti kurang mendukung anaknya. Memang situasi keluarganya ya, karena kita pun pernah coba ya kan mengundang orang tua ke sekolah melalui, kita undang dulu komite nanti mengundang pengurus paguyuban setiap kelas ya kan, nanti baru ke bawahnya paguyuban dan wali kelas mengundang orang tuanya setiap kelas. Itu pun susah kali, hadir itu sekitar 65% udah jago kali itu kalau hadir. Memang inilah keadaan sekolah kita ya. Untuk
asesmen ini kan raport pendidikan, dia dampaknya nanti kan siswa kita tuh kan di kelas 8. Jadi memang harus kita pacu anak-anak kita ini dari kelas 7. Jadi ada kesempatan untuk memacu mereka kan memang secara acak kementerian itu, bukan kita pilih-pilih anak kita. Kalau bisa kita pilih-pilih mungkin raport pendidikan kita mungkin bisa bagus gitu kan. Karena dari raport pendidikan ini dan dari ANBK juga dia, dari siswa yang kelas 8 secara acak yang dipilih oleh kementerian. Nah, jadi memang dari kelas 7 lah kita siswa tadi supaya mereka nanti bisa menjawab atau menjawab tentang asesmen tadi, supaya apa yang dijawabnya memang ada di sekolah kita, yang seperti tadi usulan Ibu Eka untuk namorasi itu, permohon nanti kita buat pajangan supaya sering dilihat anak-anak, baik itu hitungan segala macam, begitu juga untuk literasi ya, pajangan-pajangan kata pepatah segala macam ya. Nanti kita proses untuk anggaran 2024 supaya nanti kita buat apa yang diusulkan Bapak Ibu guru yang ikut Zoom ini atau PKP ya Pak David. Nanti mungkin memang saran-saran dari ini baru dia terbuka, oh ini rupanya ke sini gitu dia. Baik, kira-kira ada lagi yang mau disampaikan untuk akar masalah ini? Kalau tidak ada, kita lanjut terakhir, yaitu solusi. Nah, solusi ini ada 4. Apa tujuan yang kita harapkan, apa aktivitas yang akan kita lakukan, apa indikator keberhasilan dari tindak lanjut, kapan akan dilakukan. Dari akar masalah, refleksi sampai akar masalah ini, saya bisa bersimpulan atau berpendapat tujuan itu ya memang harapan kita terutama ke peserta didik, yang kedua baru nanti ya raport pendidikan sekolah kita, supaya jangan lagi ya turun, kalau bisa ya naik yang agak lumayan tingginya, jangan naiknya agak sedikit kan gitu dia. Yang kedua, aktivitas yang akan kita lakukan. Nah, tahun ini pun sudah banyaknya program yang kita buat di SMP 9 ini ya, baik itu ruas jari ini kita bagi 2, literasi tentang keagamaan dan literasi umum kan gitu dia, dan aktivitas seperti untuk guru, MGMP lintas mapel, kegiatan bintek sudah kita lakukan. Kalau memang tahun 2024 nanti kita perlukan apa yang kita bicarakan hari ini, mungkin kita buat lagi nanti di tahun 2024, baik itu untuk guru. Dan kita pun ini sedang berlangsung juga, yaitu P5 ya, untuk pertama yang kelas 7 itu dia P5-nya bangunlah jiwa dan raganya. Ini tari kreasi. Yang kelas 8 yaitu temanya kearifan lokal, subtema membuat permainan tradisional. Ini semester 1 tahun ajaran 2023 2024 untuk P5 pertama kita.
Kelas 7 itu kearifan lokal yang membuat sapu lidi. Ini kelas 7 untuk tema kedua. Nanti mungkin di akhir Oktober, entah di awal November. Yang untuk kelas 8 ini bangunlah jiwa dan raganya. Tema senam sehat. Nah, ini program. Nanti yang ketiga itu semester kedua tahun depan mungkin kita nengok waktu kapan kita laksanakan, kena ketepatan ada kegiatan puasa lebaran, mungkin nanti kita laksanakan itu di setelah lebaran. Sampai di sini solusi, kira-kira ada yang mau nambah Bapak Ibu atau Bapak pengawas? Ya, saya pikir sudah jelas ya apa yang disampaikan Pak Dirham. Jadi Bapak Ibu, mari sama-sama kita mendukung program-program yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, sehingga apa yang menjadi visi, misi, tujuan dari sekolah SMP Negeri 9 Binjai dapat tercapai dengan baik, dapat dilaksanakan dengan baik. Saya pikir itu penekanan dari saya, tambahan dari saya, sehingga saya tekankan sekali lagi kepada seluruh Bapak Ibu guru, tendik, ya, mari sama-sama bekerja sama-sama bekerja kita untuk peningkatan mutu kualitas dari anak didik kita di SMP Negeri 9 Binjai. Saya pikir demikian, Pak Dirham. Terima kasih Pak Pengawas, Pak Maulana. Ya, kira-kira ada lagi yang disampaikan Bapak Ibu, baik guru-guru PKP. Nah, ada waktu kita sekitar 10 menit lagi. Karena tadi kan kita masuk sekitar 17 menit. Oh ya, satu lagi Pak Dirham. Sedikit. Ya, silakan Pak. Untuk kegiatan AKM tapi seperti yang disampaikan oleh Bu Evi dan rekan-rekan yang lain, yaitu adanya untuk numerasi ini bisa diadakan lintas mapel tadi kan. Nah, saya pikir untuk kegiatan ini nanti kalau dibuat satu kegiatan itu kalau ada narasumber dari dalam, kita pakai saja narasumber yang ada di dalam gitu. Tidak harus kita menggunakan narasumber dari luar. Karena saya yakin SDM di SMP 9 ini sudah cukup bagus, sudah cukup mumpuni untuk mengadakan satu kegiatan. Banyak narasumber di kita Pak Dirham. Banyak itu narasumber di kita. Iya kan? Termasuk kalau sekolahnya juga kan narasumber. Banyak narasumber di SMP 9 itu. Ya, jadi manfaatkan itu Pak Dirham, manfaatkan itu, gunakan mereka sehingga guru-guru yang lain juga akan memberikan praktik baik kepada guru-guru yang lain. Dan juga kepada guru-guru yang lain mungkin belum kesempatan untuk menjadi narasumber atau apa. Ya tidak apa-apa kita dari dalam. Jadi jangan bandingkan itu aja orang, tidak. Artinya kita harus sama siapapun kita harus belajar begitu. Ya kan? Dari siapapun kita harus belajar dan saling memberikan yang terbaik lah. Saya pikir itu. Jadi sekali lagi saya mohon kalau adakan kegiatan-kegiatan di SMP 9, kalau ada dari dalam
narasumber kita dari dalam, gunakanlah itu dulu, manfaatkanlah itu dulu, Kak. Demikian Pak Dirham. Ya, terima kasih atas sarannya Pak Maulana ya. Memang kalau untuk kegiatan memang kita sudah ada 4 ya guru penggerak kita yang mampu akan memberikan materi untuk teman sejawatnya. Mungkin bagus juga apa yang disampaikan Pak Maulana, kita gunakan SDM yang ada kan gitu dia. Nah, memang kadang-kadang kawan-kawan guru ini Pak Maulana kalau udah sering jumpa ya tampil kawannya di depan, itu yang kadang-kadang kelemahan kita ini. Ya itu. Cuma sering juga kayak seperti apalah tentang perundungan dan bully itu kan kegiatan baru-baru ini dari BPMP saya kirim permintaan dari mereka 2 orang. Begitu dibatasi umurnya. Jadi umur harus di bawah 50, maka saya kirimlah guru BK 1 itu Ibu Maisarah dan guru bahasa Indonesia gitu dia. Jadi sudah dicoba juga sebagai pemateri kegiatan ini di depan kawan-kawannya. Si guru ini merasa junior agak kaku, agak grogi gitulah. Memang mungkin kena jarang-jarang tampil sebagai itu nanti kalau udah sering-sering mantap nih itu ya kan kayak Bapak pengawas kita ini kan sebagai fasilitator guru penggerak kan. Jadi saya untuk kegiatan seperti ini saya istilahnya terbuka Pak. Yuk apa yang mau kan gitu kan. Memang Bapak Ibu guru kita ada permintaan Pak panggilnya ini kata gitu ya. Saya nggak ada masalah, memang ada anggaran kita kan gitu dari bos reguler maupun bos kinerja kan gitu dia. Nggak ada masalah memang. Jadi itu dia Pak Maulana. Dan ada baru ini saya lupa menyampaikan ke guru-guru PKP ini. Di habis mid semester ini nanti ada kegiatan pramuka, yaitu untuk siswa yang kelas 7 itu Perjusami ya. Yang kelas 7-nya itu dia pelatihan dasar pendidikan kepramukaan, yang kelas 8 itu naik tingkat. Jadi itu saya gabung supaya hemat waktu dan tidak memberatkan orang tua. Jadi itu saya gabung Pak kelas 7 kelas 8. Itu mungkin kita laksanakan setelah UTS lah Pak, MIT atau UTS itu kita laksanakan. Ada lagi pikirannya Pak Julham solusi untuk yang kita hari ini? Kepada semua siswa selama sekolahnya masing-masing, kepada ibu guru agar selama kelas. Silakan Pak Julham. Terima kasih Pak. Mungkin dari apa tadi yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan semua, saya pikir sudah menyampaikan tadi apa permasalahan, kemudian juga tawaran-tawaran solusinya sebetulnya sudah ada. Tinggal yang paling penting adalah Pak, ya apa yang kita rencanakan tadi itu bagaimana bisa kita rangkum menjadi sebuah program yang baik dan tentunya dapat segera dilaksanakan dan dapat diukur. Jadi ketika 6 bulan nanti ke depan kita memang mendapatkan progres lah, walaupun target kita bukan tinggi-tinggi, paling tidak adalah kemajuan yang khususnya kepada peserta didik kita ini meningkat lah, terutama mungkin minat belajarnya. Saya pikir kalau itu dapat kita lakukan segera dalam sebuah program yang memang kita rancang bersama, kita pahami bersama, mudah-mudahan dapat tercapai. Itu saja mungkin Pak, masukannya tambahan. Terima kasih Pak Julham ya. Bapak Ibu ya, untuk pertemuan PMO kita hari ini
ya, berhubungan Ibu Rini ya, fasilitator kita sekolah penggerak, memang dari semalam sudah dikabari mereka, beliau waktunya padat, ada kegiatan dari jam 8 sampai jam 12. Tadi di Japrinya juga saya, mungkin di akhir beliau masuk, ya kita tunggu. Sampai sekarang beliau belum masuk, mungkin nanti di PMO kita kedua di bulan Oktober nanti semoga fasilitator kita bisa bergabung dengan kita dan bisa kita gali apa kira ide-ide dari fasilitator ya. Untuk hari ini terima kasih ya Pak Maulana hadir di kegiatan PMO kita yang di sekolah SMP 9, begitu juga kepada Bapak Ibu PKB angkatan 2022 dan 2023. Baik, tolong dibuka mau foto dulu kita untuk laporan kita. Dibuka layarnya Bapak Ibu. Bu Epi, Yang Bu berdua-dua Eka, dengan udah Mayanti, ada bukan? Iya, dua-dua di situ. Oke. 1, 2, 3. Iya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Jadi PMO hari ini di bulan Agustus, PMO pertama kita, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Ya.